selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali yang kedua dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang jos-jos. Ethereum mulai ungguli BTC di Juli. Tanda-tanda altcoin season telah tiba. Wow, mantap ya. Siapa yang bilang sudah siklusnya bergeser, tidak ada all season, ondel anjlok ya. Mas Bro Tegal, rawi-rawi ratas, malang-malang putung ya, hajar ya. BTC 1,8. Kemudian apa itu? ETH kemarin sudah saya kasih info ya, 1,6 triliun. BTCS mau masuk ETH, ternyata terbang. Di sini akan saya kasih info koin-koin yang akan terbang, yang akan tercuan di bulan tahun ini. Nanti akan saya kasihkan info untuk kalian ya, tapi tetap kalian dior, riset sendiri, mandi sendiri. Risikonya sangat tinggi dalam bermain kripto, apalagi yang pelincitit nggak masuk grup ya, habis-habisan ya. Mau cuan ratusan juta, mau rungkat ratusan juta. Ada yang di grup baru mantul channel Mas Bro 1 bulan langsung cuan, ada yang 2 bulan ya di sini katanya rungkat. Itu kesalahan Anda masuknya sembarangan ya. Kan udah saya kasih info untuk long invest ataupun untuk jangka trade. Kalau trading kok sampai 2 bulan ki trading opo? Trading yo 15 menitan. Langsung kita bahas di sini loh. Pada minggu pertama bulan Juli, Ethereum ETH telah menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan BTC. Udah saya infokan bos-bos besar-besar yang punya duit gede-gede, kalau Mas Bro kan receh. Kalian masuk yang sangat ini aja, yang tidak berisiko tinggi, ETH, BTC kalian hajar. Yang tercuan kalau saya akan menjagokan memcoin PP, karena yang naiknya jutaan persen itu sepanjang sejarah membuktikan faktanya adanya di memcoin. Mantap ya, luar biasa. Meskipun perbedaan masih tipis, keunggulan ETH atas BTC untuk kedua kalinya tahun ini mungkin menjadi indikasi bahwa pasar altcoin akan segera meledak memasuki masa keemasan. Jika tren ini berlanjut, bisa jadi kita akan menyaksikan awal dari altcoin season yang berdasarkan data histori setelah diawali dengan performa ETH yang mengungguli Bitcoin. Wah, ETH memimpin di awal Juli. Sejak Juli ya, pokoknya singkat-singkat aja lah, sejarah performa ETH dan Bitcoin menjadikan terbang tinggi all season. Jika keunggulan ini terus berlanjut, ini akan menjadi kali kedua harga ETH mengungguli BTC di tahun 2025. Pertama kali terjadi pada awal bulan Mei ketika harga Ethereum melonjak lebih dari 41% dalam 1 bulan. Ya, tempoh hari harganya 26 juta, waktu longsor itu saya suruh masuk pada nggak mau, maunya koin freeze ya. Mudah-mudahan jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan 111% pada BTC. Wah, BTC 11,1% ya, salah baca. Mantep, prospek Ethereum dan altcoin di kuartal ketiga akan boom. Wah, mantep ya. Kemudian kita akan simak di sini koin-koin yang akan jadikan kalian cuan ke depan. Ya, itu salah satunya jelas ETH itu akan masuk ratusan juta, belum di ATH. Harga tertinggi baru belum. Silakan, rezeki masing-masing. Mau pilih SRP ya silakan, kalau saya akan pilih link. Sama-sama basicnya adalah pembayaran lintas batas. Saya akan blockchain link ya, yang tidak berkudakan. BNB ngacleng, wah ya, Sol boleh. Ini ya, dengerin ya. Salah satu andalan saya Cardano yang selalu ATH dalam bull run itu, salah satunya Cardano. Saya masuk kalau Cardano ya. Kemudian Chainlink, Bitcoin Cash, silakan pilih masing-masing. Ini koin-koin yang akan terbang saat bull run nanti. Kemudian saya ingin cari koin-koin yang lama ya. Avalan, Apak ya boleh.
XLM boleh ya, kemudian Litecoin, Hadar, Monero, Polkadot, dah koin bagus-bagus semua. Mending daripada masuk koin yang nggak jelas, meme koin kentut kayak kemarin punya Elon, hancur lebur ya, hancur lebur jadi bubur. Koin apa itu Partai Amerika, pret ya. Saya akan masuk Uniswap. Wah, Uniswap ini koin andalannya, deadnya daripada ETH. Kalau PP jangan dilakukan lagi. Wow, sampai 9%, 76 sekian triliun. Wah, mantap, mantap. AW, jangan kalian sia-siakan AW ya. Silakan pilih sendiri. Terus jangan lupakan satu lagi yang jurusan AI. Basic AI adalah NIR protokol. Itu ada render, ada Bitansor, tapi saya milih NIR protokol. CRO boleh, Hajar, Kaspa ya. Kemudian yang terakhir kalian bisa masuk Polygon, ada investor besar, juga ada event Polygon ya. Polygon naiknya kenceng juga karena layer 2-nya daripada ETH. Ada Polygon, di situ ada si Eric Trump, anaknya Kak Trump tuh masuk di situ. Kalau saya akan pilih itu. Kemudian ya satu lagi, Arbitrum, ARB. Banyak banget koin, kalian pusing juga kalau duit sedikit nggak usah banyak. Portonya saya ambil Bitcoin nggak mampu ya, ETH, kemudian Cardano, Uniswap, itu aja saya meme coinnya PP, karena dalam sejarah yang naik jutaan persen ya meme coin PP, nggak sembarangan PP, tapi ya harus koin-koin yang PP kan banyak sekali, papak PP yang bagus PP. Itu papak itu sampai disaingin, dicatut namanya papak yang baru itu, ada Neo PP, ada PP apa itu yang .2, macam-macam, salah meleketet ya. Saya nggak akan peduli itu. Mohon maaf ya Mas Bro, suka canda banyolan ya. Ngapain kalau main kripto stres ya, rungkat mulu. Nggak usah sepaneng, santai, slow, nggak usah berkutakan. Nanti juga waktunya cuan-cuan, hatinya bersih dulu. Yang namanya PP ini koin udah terseleksi alam. Mana sih jutaan koin, hanya tersisa PP yang mampu tengkleng di top CMC, dan dilihat holdernya yang tidak ngotak ya, naik terus. Itu salah satu fundament untuk jadikan terbang itu di situ. 0,18 harganya. Wow, mantap jaya. Waduh 461,72 ribu order, hampir setengah juta order. Kalau satu order ngajak temannya 2, langsung 1,5 juta order. RP5 jos. Begitu caranya ya. Kalau sudah begini makin euforia. Coba, ini fundamental yang pertama adalah dari holder, investor. Kan sering saya buka di blockchain-nya. Kalau blockchain yang lain-lain, maaf bukan nyela ya, itu nggak ada Binance, Coinbase, Robinhood, Kraken, Bybit, Get.io, KuCoin dan lain-lain. Itu nggak ada, adanya anonim semua. Kalau ini, kalau kita masuk ke webnya, wah jangan ditanya koin ini ya, bos besar semua di sini. Kenapa bos-bos besar masuk meme coin? Ada sesuatu yang besar yang kalian belum tahu. Ini ya perlu dipelajari. Kita masuk webnya, kalau nggak percaya, ini agak kenceleng banget ini. Kita masuk ke webnya, adalah di mana webnya? Ini situs webnya, bukan itu. Kita masuk ke jaringannya ya. Masuk ke jaringannya ETH ini tahu webnya ini pun nggak pernah ada pembaruan, dia santai-santai saja ya. Kemarin juga sudah saya masuk di situsnya, bukan situs webnya tapi di kontrak ETH-nya ini. Di interscan-nya mana ini, kecil banget. Biasanya saya masuk lewat di interscan-nya kawan, di info token interscan-nya. Ini bukan, inilah capek, nanti aja. Oke, ini PP bisa akan terbang gila-gilaan loh.
Ini ada info-info yang menarik di PP, nggak perlu diragukan lagi. Ini bisa struktur bullish yang tahun 2024 itu sampai sekitar 800% ini akan begini nanti ya, akan pokoknya cuan luber lah semua PP yang terbaik menurut saya untuk meme coin ya. Jadi jangan diragukan lagi untuk PP ini. Jadi pokoknya bullish jos gandos ya. Wah, luar biasa PP ini ya. Ini nih PP menembus tren menurun bersejarah kawan. Pada grafik mingguan, analis mengamati rally hingga 2000%. Wah, gila. RSI dan MACD merubah menjadi bullish. Penurunan di atas 0,001035 dapat membuat PP terbang. Wah, mantap ya. Jadi pernah pada waktu itu, wah, PP maknyus, jos. Pokoknya tercuan sabar, wah, dolar, uang, maknyos PP ya. Ya mungkin itu yang saya sampaikan, pokoknya banyak. Dan ini ada berita kemarin di food ini, ya PP itu di food. Nyatanya terbang, hati-hati kalau ada berita food ya. Kemarin ada yang MT Gold, kalau enggak ada berita ini nih, apa namanya, yang ngebut BTC, Satoshi ini ETH kemarin diput juga, nggak tahu apa ETH akan di pump tinggi banget ya. Ini berita ini yang paus membuang 1 triliun, tanggal 9 itu membuang 1 triliun, beritanya infonya 1 triliun ini apa namanya, koin, akan tetapi ini saya rasa put saja. Jadi sampai diinfokan di sini, saya rasa put saja ya. Jadi nggak benar ya, itu nggak benar. Nyatanya malah pump. Itu hati-hati kalau di dalam dunia kripto itu sering tipu-tipuan ya. Ini akan bahaya penurunan sekian persen yang nggak taunya malah dipump gila-gilaan. Pokoknya menarik sekali ya. Pokoknya akan cuan besar nanti. Saya akan sampai akhir tahun nanti puncaknya ya. Kalian kalau mau jual, yang sudah cuan ya monggo. Saya nggak mau kecolongan kayak di Shiba dulu yang scalpingan semalam juga saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, jadi yang scalpingan itu semalam itu di titik sekian yang masuk di grup, jual sekian TP1, TP2, TP3 kena semua ya, sampai 2 kali trade semalam. Akan tetapi ketika diangkat terbang ke atas nunggu di bawah lagi, ya itu resikonya dalam trade ya begitu. Nggak mikirin long invest beli di atas lagi, yang penting nggak misanalisa ya. Itu ya, ini kalau di CMC juga ini bagus ini ya, berita-beritanya mantap ya. Siapakah pendiri PP? Apa yang membuat PP unik? Berapa banyak koin PP yang beredar? Bagaimana PP diamankan? Di mana Anda dapat membeli PP? Wah, kita akan lihat TA-nya yang sesingkat saja. Ini kalau TA yang kemarin yang masih saya sebutkan kemarin yang masih di 3D. 3D itu kan sudah kayak gini kemarin. Tapi ini yang 1D itu kemarin ini sudah terjadi kayak gini ya. Udah breakout kayak gini kemarin. Ini udah breakout di sini ya. Tapi untuk 3D-nya belum. Kemarin masih di sini nih, masih di dalam kurungan. Kemarin tuh masih di sini nih, belum breakout ya kemarin. Ya, sekarang sudah breakout. Tapi yang kalau kalian jeli yang di 3D-nya, yang di daily kemarin udah saya kasih tahu. Ini daily udah breakout ini. Yang 1D-nya ini nanti 3D-nya akan mengikuti yang 1D. Ternyata benar nih ya. Udah lepas, dia tinggal landas saja, tinggal terbang saja. Ini demandnya kuat ini ya, volumenya ini kuat, tinggal short gitu aja ini. Pokoknya mantep lah. Kemudian kita lihat juga jual belinya di Indodax juga nggak main-main tuh, gila ya, ratusan, 384 juta, 132 juta. Pokoknya ini lagi menggila ini PP tuh. Wah, siap order belinya, mantep banget ya. Pokoknya rame lah. Untuk saya rasa the next Shiba, the next Doge ada di PP kawan ya, ada di PP ya. Ini yang berita yang satunya lagi, ada kalian bisa masuk Polygon, jangan ditinggal ini. Punya investor si Eric Trump, anaknya Trump. Ini Polygon juga ada event ya.
ada event Polygon di 11 Juli ya. Persiapan jelang pembaruan ini ada Dalve 2 itu apaan ini? Token Polygon telah mencatatkan kenaikan harian, nggak perlu naik, nggak usah diomong. Ini naiknya kencengnya sama dengan PP juga ya. Jadi ini CEO-nya Polygon Foundation. Pokoknya ini ada ini real project ya. Pokoknya lagi ada dampak dan saran selama migrasi. Pokoknya lagi migrasi ya untuk memperkuat jaringannya Polygon. Jadi upgrade ya, ataupun ibaratnya proyeknya progres ya, berjalan. Ini Polygon kalau naik kadang-kadang juga nggak ngotak juga ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Harganya sudah makin nendang ini, makin nendang PP. Kita lihat tuh, buy ya. Udah jelas ya koin yang kalian perlu tembak, kalian perlu hajar ya. Selain PP juga ada yang ketinggalan, cari yang aman. Ada di koin yang namanya ETH yang duitnya banyak. Kemudian pilihan saya ada Cardano ya, ada Cardano, ada Habar. Yang bagus-bagus saja, Zuniswap, PancakeSwap. Daripada masuk di jaringan Solana, kalian bisa masuk Solnya sekalian, ataupun Jupiter decknya daripada Solana decknya ya. Koin-koin yang akan terbang untuk koin exchange itu Bitget ya, yang sudah terbang tinggi. Yang belum biasanya TKO, toko kripto, karena udah diakuisisi sama ETH lagi, Binance ya. Tapi kalau saya melihat koin-koin ada Hyper, Snap, Tengu, ada koin-koin kemarin kayak si punya Elon, saya nggak tertarik, karena kalau kita lihat masuk di blockchain-nya itu jauh banget. Holdingnya saja belum ada sampai ratusan ribu, 50 ribu, ada yang 4 ribu, ada yang 3 ribu. Itu nanti ujung-ujungnya scam. Hip sesaat karena market cap kecil, diangkat 1-2 orang aja udah terbang, tapi nggak punya paus-paus seperti Binance, OKX, Bybit yang ada di PP. Kalau PP, sayang sekali kalau saya jual murah, karena ada GZ Binance. GZ itu bukan orang goblok ya, orang pinter. Dia sampai adopsi PP segitu besarnya, ada sesuatu yang besar. Apakah ini bukan the next Shiba, the next Doge lagi, the next BTC kali? Mungkin saja the next BTC. Kalau saya seleneh biasanya benar, malaikat lewat. Nggak percaya, kemarin aja saya seleneh ada Robinhood sama Coinbase akan buat maut nanti listing PP, ternyata benar juga. Nah ini mudah-mudahan the next BTC ya, the next BTC. Nanti BTC dulu juga awalnya juga meme coin. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin di PP, nggak akan kemana-mana ya. Kalau nanti bulan Juli kalian cuan, silakan PP. Kalau menurut saya, ini pandangan pribadi saya ya, bukan pandangan setan. Pandangan pribadi saya, di tahun 2021 naik itu 2 kali, yaitu di Mei ya, bulan April, Mei, Juni, Juli dibanting habis-habisan, kemudian terbang lagi mulai September sampai akhir tahun. Nah ini juga saya rasa akan terbang di bulan Juli ini sampai awal Agustus akan terbang, tapi ya tinggi-tinggi nggak banget, mungkin sedang-sedang saja. Mudah-mudahan sedang saja ya. Kita mudah-mudahan bisa TP di akhir Juli ataupun awal Agustus. Setelah TP 60% kayak 70% dibanting lagi Agustus, harapannya ya, masuk lagi Agustus ya, September sampai akhir tahun nanti sudah waktunya, sudah mepet, sudah waktunya cuan kedua di akhir tahun, karena target mereka itu akhir tahun. Jadi mudah-mudahan nanti kita cuan Juli TP, nanti ada bantingan Agustus kita masuk lagi ya, kemudian masuk nanti dijual lagi di akhir tahun. Tapi di tahun 2021 di bulan April naiknya tinggi, kemudian dibanting besar-besaran di Mei, Juni, Juli waktu tahun 2021. Tapi untuk tahun 2025 ini saya yakin bantingannya nggak dalam. Karena apa? Sudah ditahan BTC-nya sama ETF support, yang ETF support yang mana banyak sekali adopsi perusahaan-perusahaan dari berbagai macam belahan dunia. Di belahan dunia, negara di belahan dunia banyak sekali yang masuk,
saya rasa tidak main-main, sudah nggak bisa banting dalam lagi menurut saya seperti itu. Kalian tetap dior, riset sendiri, rugi ya ditanggung masing-masing. Udah saya ingatkan, di dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun carry mendadak. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.